Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sopiah, NIM 18620500186, Prodi PG PAUD, Universitas Pancasakti Bekasi. Mata kuliah Bimbingan Konseling dengan dosen pengampu Dr. Randa Hajah Rizawati MSI. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pelaporan pada program bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Pengertian pelaporan perkembangan anak usia dini. Pelaporan disampaikan oleh guru untuk orang tua dalam bentuk deskripsi singkat tentang perkembangan anak yang termasuk perkembangan perilaku dan moral agama, perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan fisik motorik, perkembangan seni, dan perkembangan sosial emosi. Laporan tentang perkembangan anak berdasarkan hasil pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara bersenang-senang dan berdasarkan bukti hasil karya anak. Guru membuat laporan yang autentik berdasarkan fakta yang terjadi pada anak. Tujuan pelaporan perkembangan anak usia dini. Pada pelaksanaannya, pelaporan harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Konsistensi dengan pelaksanaan asesmen perkembangan anak di sekolah. 2. Membuat rincian hasil asesmen perkembangan anak berdasarkan kriteria yang telah ditemukan dan dikaitkan dengan berbagai strategi stimulasi yang bermanfaat bagi perkembangan anak. 3. Menjamin orang tua akan keakuratan informasi permasalahan anak yang dalam perkembangannya. 4. Berbagai cara dan strategi berkomunikasi. 5. Memberikan informasi yang benar, jelas, komprehensif, dan akurat. Ruang lingkup pelaporan perkembangan anak usia dini. Agar pelaporan perkembangan sesuai dengan yang diharapkan, maka ketika melaporkan suatu informasi perlu diperhatikan pertanyaan-pertanyaan kunci berikut. Siapa yang akan menerima laporan perkembangan? Apa isi yang dimuat laporan perkembangan? Bagaimana bentuk pelaporan perkembangan, misalkan lisan, tulisan, atau bentuk lainnya? Bagaimana format pelaporan perkembangan yang digunakan? Bagaimana membantu penggunaan mengidentifikasi dan menggunakan laporan perkembangan? Bagaimana jadwal pelaporan perkembangan? Substansi pelaporan dalam program bimbingan dan konseling. Manfaat kegiatan pelaporan dalam kegiatan bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Mengontrol kegiatan-kegiatan para personal bimbingan dan konseling, mengontrol adanya kemungkinan hambatan-hambatan yang ditemui oleh para personal bimbingan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, dan yang lainnya. Memungkinkan dicarinya jalan keluar terhadap hambatan-hambatan dan permasalahan yang ditemui. Memungkinkan terlaksananya program bimbingan dan konseling secara lancar ke arah yang benar. Pencapaian tujuan sebagai yang telah ditetapkan, mengetahui gambaran perkembangan dan permasalahan yang dihadapi anak. Ditinjau dari sisi waktu, pelaporan dapat dilakukan secara berkala atau insiden. Pelaporan berkala dapat dilakukan yaitu pelaporan harian, pelaporan mingguan, pelaporan bulanan, pelaporan semesteran, pelaporan tahunan. Teknik penyusunan pelaporan anak usia dini. Pada saat pendidik mencoba mengidentifikasi informasi perkembangan sampai proses pengodean, pendidik harus membuat sistem untuk ekstraksi data tersebut. Sebuah metode sederhana telah dikembangkan oleh Lindbergh dan Swedia 1976 dalam Nasution 1999. Dalam metode ini, 5 daerah melihat semua perilaku diberi kode dengan cara berikut di dalamnya. 1. Pertumbuhan fisik. 2. Penyesuaian sosial. 3. Perkembangan mental. 4. Perkembangan emosi dan sosial. 5. Minat. Pengarahan sebelum pelaporan kegiatan bimbingan dan konseling. Pengarahan adalah salah satu aspek penting dalam manajemen program layanan bimbingan dan konseling. Hatch dan Strevel, Nuris Hans 2003, mengemukakan pengarahan sebagai suatu phase administratif yang mencakup koordinasi, kontrol, dan stimulasi terhadap yang lain. Di satu pihak, hal itu ada kalanya dipikirkan sebagai suatu proses merupakan suatu phase pemberian komando, dan pada sisi lain merupakan wewenang dalam bertindak atau stimulasi dalam bertindak tanpa komando.
Jadi kesimpulannya, evaluasi kegiatan bimbingan dan konseling untuk anak usia dini adalah segala upaya, tindakan, atau proses untuk menentukan derajat, kualitas, kemampuan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program bimbingan dan konseling pada kegiatan pendidikan anak usia dini dengan mengacu kepada kriteria atau patokan tertentu sesuai dengan program bimbingan dan konseling yang dilaksanakan. Kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui keterlaksanaan kegiatan dan ketercapaian tujuan dari program yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi bimbingan dan konseling berupa deskripsi tentang aspek-aspek yang dievaluasi seperti partisipasi atau aktivitas dan pemahaman anak, kegunaan layanan bimbingan menurut anak, perolehan anak dari laporan, dan minat anak terhadap layanan lebih lanjut, serta kelancaran dan suasana penyelenggaraan kegiatan. Deskripsi tersebut mencerminkan perkembangan anak dari waktu ke waktu, perolehan pendidik, komitmen pihak-pihak yang terkait.